mengenal lebih dekat kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Islam datang, daerah Madinah dikenal dengan kota Yastrib. Selain Madinah, nama lain yang disematkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas daerah itu adalah Toba, Tiba, dan Toyibah. Nama Toba disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Humaid. Abu Humaid berkata, kami pulang bersama Rasulullah dari arah Tabuk. Saat mendekati kota Madinah, beliau bersabda, Madinah adalah Toba. Dalam redaksi lain diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, Madinah adalah Tiba an Toyibah, atau Madinah beraroma semerbak wangi. Nama lain Madinah adalah Al-Jabirah, Al-Habibah, dan Dar Al-Hijrah wal Iman. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang kota Madinah. 1. Madinah adalah tempat dengan banyak situs keagamaan dan sejarah Islam. Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota semburat cahaya. Demikian sebutan bagi kota dengan populasi sekitar 1,3 juta itu. Di sini ada tempat pendaratan militer di Sultana, sekarang menjadi istana raja. Ada juga reruntuhan makam Amr bin Al-As, penakluk bagi Islam di awal Palestina dan Mesir. Tempat ziarah lain termasuk Masjid Dua Kiblat atau Kiblatain. Awalnya dikenal dengan nama Masjid Bani Salama karena dibangun di atas bekas rumah mereka. Masjid bersejarah ini menjadi saksi perubahan kiblat arah salat dari Yerusalem ke Mekah. Ada makam Hamzah, paman Nabi, dan teman-teman yang gugur dalam pertempuran di Uhud, di mana Nabi Muhammad juga terluka. Ada gua di sisi bukit Uhud tempat Nabi berlindung di peristiwa itu, dan banyak lain. Selain kota ini juga ada Universitas Islam, didirikan pada tahun 1961. 2. Kota Madinah adalah rumah bagi Masjid Nabawi. Pusat perhatian semua peziarah adalah Masjid Nabawi yang awalnya ikut dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi adalah masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi masjid kedua terbesar di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah. Ini adalah masjid pertama yang mendapatkan listrik di tahun 1909. Masjid ini awalnya adalah kediaman Nabi Muhammad SAW yang ditinggali setelah Nabi hijrah atau pindah ke Madinah pada 622 Masehi. Bentuk masjid yang asli adalah bangunan terbuka yang berfungsi sebagai pusat komunitas, pengadilan, dan sekolah agama. Saat ini, Masjid Nabawi ada di bawah kendali penjaga dua masjid suci, yaitu Kerajaan Arab Saudi. Di dalam Masjid Nabawi ada makam Nabi Muhammad SAW. Di sampingnya ada Raudhah dan Raudhatul Jannah, surga di dunia. Ini adalah tempat yang tak pernah sepi dikunjungi peziarah, dianggap tempat yang mustajabah untuk berdoa. Ada juga museum Al-Quran di sini. 3. Kota Madinah adalah kota yang tak pernah sepi, selalu dipenuhi pengunjung. Meskipun menurut statistik 2018 penduduk Madinah 1,3 juta, namun kota yang luas 589 km persegi ini tak pernah sepi dari pengunjung yang ingin berziarah. Sekitar 2-3 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan ke Madinah untuk haji setiap tahunnya. Ratusan ribu datang untuk umroh sepanjang tahun. Madinah adalah salah satu kota terpadat di Arab Saudi. Biasa dijumpai umat Islam yang berziarah lantas menetap di kota ini. Bertani dan membuat tembikar adalah pekerjaan penting yang dilakukan warga di kota ini. 4.
Madinah terkenal akan buah kurma. Untuk menambah penghasilan yang didapat dari kunjungan para peziarah, Madinah mengembangkan kegiatan ekonomi pertanian dengan menanam buah kurma, sayuran, dan sereal. Ribuan pohon kurma menjadi pemandangan menarik di kota ini. Buah kurma diproses dan dikemas untuk ekspor di pabrik yang dibangun pada tahun 1953. Sejak tahun 1920, sebanyak 139 varietas kurma ditanam di Madinah. Peran industri kurma sangat penting bagi perekonomian kota karena permintaan untuk kurma sebagai konsumsi sehari-hari dan oleh-oleh mereka yang ke Jazirah Arab Saudi tak pernah putus. Peran kurma juga menonjol dalam tradisi puasa Ramadan dan budaya Islam secara keseluruhan. Nah, bagi umat Islam, kota Madinah adalah kota yang perlu atau wajib dikunjungi. Kalian yang non-muslim pun bisa menikmati keindahan Madinah dari bandara yang letaknya sedikit di luar batas kota suci. Nah, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan penjelasan Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.